Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurif Atin, NIM 204105020. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ekonomi terbuka makroekonomi Islam. Di sini pengertian perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri sendiri dalam perdagangan internasional atau ekspor dan impor, barang dan jasa, serta modal dengan negara-negara lain. Pada sistem ekonomi terbuka, terdapat kemungkinan dari produsen untuk melakukan kegiatan ekspor barang dan produk dagangan dengan tujuan pasar-pasar di negara lain, atau sebaliknya melakukan kegiatan impor atas bahan mentah dan bahan penolong serta mesin atau barang jadi dari luar negeri. Sistem perekonomian terbuka sudah ada sejak zaman dulu. Tidak hanya di zaman sekarang ini, beberapa abad yang lalu, para pedagang yang berlayar dengan kapal juga sudah melakukan kegiatan jual beli barang antar wilayah. Padahal perekonomian saat itu belum berkembang seperti sekarang ini. Selanjutnya mekanisme perekonomian terbuka disebut dengan kegiatan ekonomi 4 sektor. Karena kegiatan ini tidak hanya melibatkan pelaku-pelaku ekonomi di dalam negeri, tetapi juga masyarakat ekonomi di luar negeri. Pasar-pasar tersebut meliputi pasar barang, pasar tenaga kerja, pasar uang, dan lembaga keuangan, serta pasar luar negeri. Dari diagram circular flow terdiri dari 4 komponen, yaitu yang pertama rumah tangga, yang kedua perusahaan, dan yang ketiga pemerintah, yang keempat negara-negara lain. Selanjutnya sirkulasi aliran pendapatan perekonomian terbuka. Dalam ekonomi yang melakukan perdagangan luar negeri, aliran pendapatan dan pengeluaran dapat dijelaskan sebagai berikut. Apabila aliran pendapatan dan pengeluaran diperhatikan, maka akan didapat bahwa aliran yang berlaku dalam perekonomian terbuka adalah berbeda dengan perekonomian 3 sektor sebagai akibat dari wujud kegiatan ekspor dan impor. Selanjutnya perekonomian terbuka ekspor dan impor. Ekspor jika suatu negara melakukan ekspor barang dan jasa ke negara lain, maka ia harus memproduksi barang dan jasa melebihi jumlah produksi yang diperlukan di dalam negeri, karena ekspor merupakan salah satu jenis pengeluaran agregat sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional yang akan dicapai oleh suatu negara. Selanjutnya impor. Dalam analisis makroekonomi diasumsikan bahwa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya pembelian barang dari luar negeri atau impor suatu negara adalah kemampuan membayar atau daya beli negara tersebut terhadap barang impor. Selanjutnya, beberapa penyebab terjadinya perdagangan nasional dalam sistem perekonomian terbuka. Berikut ini beberapa alasan yang memicu terjadinya perdagangan internasional. Yang pertama, perbedaan kondisi produk, dan yang kedua, menghemat biaya produk. Yang ketiga, perbedaan tingkat selera. Yang keempat, adanya prinsip perbandingan keunggulan. Selanjutnya syarat keseimbangan perekonomian terbuka dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama efek perubahan ekspor dan impor dengan terhadap keseimbangan pendapatan. Yang kedua, suatu contoh angka untuk menunjukkan keseimbangan dalam perekonomian terbuka dan perubahan keseimbangan tersebut. Ada pula keseimbangan dalam perekonomian terbuka. Keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian terbuka yaitu apabila dimisalkan perekonomian tersebut terdiri dari 3 sektor. Keseimbangan pendapatan nasional akan dicapai pada keadaan dan apabila perekonomian ini berubah menjadi ekonomi terbuka, akan timbul 2 aliran pengeluaran baru, yaitu ekspor dan impor. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.